Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Insya Allah sehat semua ya, dan tetap semangat belajarnya. Baik, hari ini kita akan belajar daring lagi ya. Setelah kemarin kita PTM, anak-anak mengerjakan ulangan bahasa Inggris dan PAI ya kemarin ya. Nah, hari ini kita akan tematik ya dan bahasa Jawa ya hari ini. Nah, sebelumnya kita akan baca doa terlebih dahulu ya. Ikuti doanya dengan baik, dengan khusyuk, agar apa yang kita minta sama Allah dikabulkan ya. Oke, sikap berdoa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Baik, kita lanjutkan dengan doa ya. Hari ini doanya sudah baru lagi, doa sesudah bangun tidur ya. Jadi yang kemarin doa sebelum tidur, yang belum setor segera disetor ya, karena ini doanya sudah disusul lagi yang baru ya. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku, dan kepadanya aku akan kembali. Itu tadi doanya ya, dihafalkan dengan artinya. Kemudian kalau sudah hafal, segera setor ke Google Classroom ya. Baik, untuk hari ini pembelajaran tematiknya kita memasuki pembelajaran 6 ya, subtema 3. Tema 3, subtema 4 ya. Nah, tinggal satu tema lagi nanti terus semester 1 berakhir ya. Nanti jadi semester 1 kita sampai 4 tema ya. Oke, kita mulai. Silakan dibuka bukunya halaman 154. Sebelum tidur, Bella merapikan tempat tidur. Ayah mengetuk pintu kamar Bella. Bella membuka pintu kamar. Oh, ayah, ada apa ya? Ayah punya buku cerita. Ayah akan bacakan untuk Bella.
Asyik, terima kasih ayah. Mari Bella duduk dekat ayah. Baik ayah. Apakah Bella sudah siap ayah bacakan cerita? Bella sudah siap ayah. Nah, ayah mulai membacakan cerita untuk Bella. Bella mendengarkan dengan baik. Nah, yang ayah lakukan ini 2 orang murid maju ke depan kelas, 1 orang murid berperan sebagai ayah, 1 orang berperan sebagai Bella. Lakukan percakapan di atas ini ya, percakapan antara Bella dengan ayah. Ini bisa dilakukan di rumah sama bunda atau ayah di rumah ya. Kita lihat cerita apa yang dibacakan ayah ya. Nah, dengarkan dongeng yang dibacakan guru ya. Kucing yang kikir. Seekor kucing sedang makan di pinggir sungai. Datang seekor bebek menghampiri kucing. Bebek sangat lapar. Bebek meminta sedikit makanan. Namun, kucing tidak mau membagi makanan dengan bebek. Bebek tetap memohon. Bebek tetap memohon kepada kucing. Kucing marah, lalu mengusir bebek. Bebek lari ketakutan. Bebek berlari menyeberangi jembatan. Kucing jatuh tergelincir ke sungai. Itulah akhir bagi kucing yang kikir. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ceritanya tentang kucing yang kikir. Nah, judul cerita di sini ya, paling depan, paling atas, di tengah biasanya judul ya, kucing yang kikir. Nah, ceritakan kembali isi dongeng di atas, gunakan kata-katamu sendiri. Insya Allah bisa ya. Menceritakan tidak harus kata-katanya sama persis dengan yang di buku ya. Yang penting inti ceritanya sama. Intinya adalah tadi ada kucing sedang makan di pinggir sungai, kemudian ada bebek datang meminta makanan kepada kucing, tetapi kucing menolak dan marah, kemudian mengejar bebek. Nah, karena tergesa-gesa mengejar, kemudian kucing tergelincir ke sungai. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil apa anak-anak? Ya, kita tidak boleh kikir ya kalau memang ada teman yang meminta, apalagi teman kita memang sangat membutuhkan ya. Kayak bebek tadi kan kelaparan. Ya, berarti dia memang sangat butuh dengan makanan tersebut. Nah, kita harus membaginya dengan teman kita. Seperti itu ya anak-anak ya. Ya, tidak boleh bersifat kikir. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada kata-kata yang belum urut ya, kata-kata acak. Kemudian kita diminta untuk menyusunnya. Dimulai dari kata yang dicetak tebal ya. Nomor 1 ini ya, yang dicetak tebal bebek ya. Bebek minta makanan kepada kucing. Nomor 2, kucing tidak mau membagi makanan. 3, kucing mempunyai sifat kikir. Kikir itu pelit ya. Kemudian nomor 4, bebek dikejar kucing sampai di sungai. Nomor 5, kucing terpeleset masuk sungai. Nah, silakan ditulis ya, punya anak-anak di buku ya. Ya, jangan sampai bersih bukunya ya. Kalau Bu Yani ngirim video, diikuti ya. Kalau disuruh nulis berarti juga ditulis. Insya Allah anak-anak juga sudah belajar ya. Itu sudah salah satu cara untuk belajar ya. Dengan menulis itu akan semakin kita ingat apa yang dipelajari. Ceritakan kebiasaan baik yang kamu lakukan di rumah sebelum tidur. Sebutkan alasanmu melakukan kebiasaan itu. Nah, sebelum tidur kebiasaan apa yang harus kita lakukan anak-anak? Ya, sebagai orang Islam, kalau di buku cuci kaki ya. Nah, kalau kita orang Islam ada tuntunan yang lebih sempurna lagi ya, yaitu berwudu ya. Selain bersih, selain menjaga kesehatan, kita juga dapat pahala dari Allah. Insya Allah selama tidur kita tidak akan diganggu oleh setan ya, kalau kita sudah berwudu. Nah, selain berwudu, kita juga harus gosok gigi. Kemudian berdoa ya. Ada 3 kebiasaan baik yang harus kita lakukan sebelum tidur ya: berwudu, gosok gigi, dan berdoa. Kemudian ini ya, matematika ya. Selesai makan malam, ibu membereskan peralatan makan. Ibu menghitung banyak peralatan tersebut. Piring ada 10, gelas ada 13, sendok ada 12, mangkuk ada 4. Nah, sekarang ayo selesaikan soal berikut. Di dapur ada 10 piring,
Ibu membeli 5 piring. Berapa jumlah piring sekarang? Nah, tadi ibu punya 10. Nah, ini 10. Membeli lagi 5 piring, berarti ditambah ya, ditambah 5. Nah, kemudian berapa jumlahnya sekarang? Berarti digabung ya, 10 ditambah 5, ada 15. Jadi jumlah piring sekarang ada 15. Nah, di halaman 157 ini latihan ya, ini penjumlahan dan pengurangan campur ya. Nomor 1 coba kita lihat ya. Ibu memiliki 10 sendok. Ibu membeli mie. Ibu mendapat hadiah 2 sendok. Berapa jumlah sendok sekarang? Nah, ibu udah punya 10. Terus beli mie dapat hadiah sendok 2. Berarti bertambah ya, ditambah 2 ada 12. Nomor 2, ada 4 mangkuk di rumah. Ayah membeli lagi 11 mangkuk. Berapa jumlah mangkuk sekarang? Yang di rumah ada 4. Ayah beli lagi berarti bertambah. Tambah 11. Ada berapa? 15. Kemudian nomor 3. Ibu membawa 17 piring untuk disimpan di rak piring. Piring itu pecah 4 buah. Berapa sisa piring yang tidak pecah? Nah, kalau pecah berarti berkurang ya. Tadi 17 piring yang pecah berarti dikurangi yang disilang ya. Dan disilang ada 4. Berarti 17 dikurangi 4 sama dengan 13. Nomor 4, ibu mempunyai 17 gelas. Di meja makan ada 4 gelas kotor. Berapa jumlah gelas yang bersih? Nah, 17 yang semuanya ada 17 gelas, yang kotor ada 4, berarti dikurangi 4, yang bersih ada tinggal 13 gitu ya. Paham ya insyaallah ya. Kemudian kita lanjut soal evaluasi ya anak-anak ya. Oke, nomor 1, saat malam waktunya untuk A bermain, B bersekolah, C tidur. Nah, tidur ya. Nomor 2, kegiatan yang baik waktu makan sebelum tidur. Waktu malam sebelum tidur adalah, nah ini gambar C ya, belajar. Nomor 3, setelah belajar, lampu di meja belajar harus dimatikan agar hemat listrik ya. Nomor 4, nah ini ada kesalahan sedikit ya. Kegiatan seperti gambar, ini gosok gigi ya. Di samping dilakukan titik-titik ada sehari ya, di sini ada tulisannya ya. Sekali ya. Nah, ini sekalinya dicoret aja ya. Jadi gosok gigi itu tidak hanya 2 kali ya. Kemarin pas Bu Yani video call kita jawabnya 2 kali ya. Maaf ya anak-anak ya. Bisa diralat ya. Gosok gigi itu yang penting ada 2 waktu ya, sebelum tidur dan sesudah makan. Nah, nanti tergantung makannya anak-anak berapa kali ya. Kalau makannya 3 kali berarti sesudah makan 3 ditambah sebelum tidur 1 gitu ya. Jadi kita tulis waktunya saja ya, sebelum tidur dan sesudah makan. Nomor 5, saat malam di titik-titik terdapat bulan dan bintang. Nah, di langit ya, B. Nomor 6, contoh kegiatan anak pada malam hari ya, belajar, B ya. Nah, ini ada kata-kata acak seperti tadi disusun menjadi badi, mencuci kaki sebelum tidur. Nah, kalau ada orangnya ya, ada orang ya namanya. Orang, badi kan nama orang ya. Nah, itu biasanya di awal kalimat. Namanya subjek ya. Badi ngapain? Mencuci kaki kapan? Sebelum tidur. Nah, kayak gitu ya pertanyaannya. Badi mencuci kaki sebelum tidur. Nomor 8, yang biasa aku lakukan sebelum tidur adalah, nah tadi kebiasaan baik sebelum tidur ya, wudhu, gosok gigi, berdoa. Matematika ya, nomor 9. Bella mempunyai 11 buku. Ayah memberi Bella 4 buku. Jumlah semua buku Bella adalah, nah ini juga ditambah ya, 11 ditambah 4. Ada 15. Kita lanjut. Dina mempunyai 18 pensil. Pensil Dino hilang sebanyak 6 buah. Pensil Dino tinggal, nah kalau hilang berarti berkurang ya. 18 dikurangi 6 ada 12. Nomor 11 ini bersusun ya, bersusun pendek. 14 ditambah 3, 4 ditambah 3, 7, 1 ditambah 0, 1, jadinya 17. 12 ini dikurang ya, 19 dikurangi 5. 9 dikurang 5, 4. 1 dikurang 0, 1, jadinya ada 14. Nomor 13 PJOK, gerakan memantulkan bola ditunjukkan gambar A ya, yang gambar B dan C itu lempar tangkap bola.
14. Berlatih memantulkan bola sebaiknya dilakukan di lapangan basket ya. Di dapur nggak boleh banyak barang pecah belah. Di perpustakaan juga tidak boleh main bola ya, nanti jadi ribut. 15. Bola yang digunakan pada gambar adalah memantulkan bola itu menggunakan bola basket ya. 16. Jika ada teman yang jatuh saat berlatih memantulkan bola, yang harus kita lakukan adalah ya menolongnya. SBDP 17 ya, contoh karya kolase. Nah, ini karya kolase adalah yang B. Ini kolase dari biji-bijian ya, bahan alam biji-bijian ya. Diingat-ingat ya anak-anak ya. Bahan alam yang bisa digunakan untuk membuat kolase adalah biji jagung, biji kedelai, biji kacang hijau, biji kacang tanah. Nah, seperti itu ya. Besok kalau disuruh menyebutkan, anak-anak bisa menyebutkan. 18. Kolase bisa menggunakan bahan alam seperti, nah ini ya, C ya, biji-bijian. 19. Contoh bahan alam yang untuk membuat kolase adalah, nah ini contoh soalnya seperti ini kalau diulangan ya. Contoh bahan alam untuk membuat kolase adalah kacang hijau dan kedelai atau jagung, boleh juga. Nomor 20, sebelum menempelkan bahan kolase terlebih dahulu dibuat ya, sebelum ditempel harus ada gambar atau polanya dulu ya, gambar ya. Nah, silakan dikerjakan anak-anak ya, tidak usah dikumpulkan, ini untuk belajar saja persiapan ya. Karena hari Kamis kita ulangan tema 3 ya. Di anak-anak mulai belajar dari sekarang ya. Ya, dipelajari bukunya, diulang lagi kira-kira yang belum paham yang mana, yang belum kira-kira aku belum menguasai, diulang lagi ya, gitu ya. Baik, untuk hari ini cukup ya anak-anak. Untuk tematik tidak ada tugas yang diupload. Insya Allah nanti yang diupload tugas bahasa Jawa gitu ya. Bu Yani cukupkan dulu, nanti kita ketemu lagi di pelajaran bahasa Jawa ya.